Ada sukacita, tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara, amin. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Sukacita transformasi ada di kota kita atas Indonesia. Haleluya. Puji Tuhan. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semoga menjadi orang yang benar. Sukacita, sukacita, pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita, sukacita, pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Katakan dari surga turun ke bumi. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semoga menjadi orang yang benar. Sukacita, pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita, sukacita, pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Sukacita Tuhan nyata dalam kehidupan saudara. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Kau adalah kekuatan kami. Kau adalah nafas kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya kami terbang bersama denganmu. Engkau mengangkat kami bagaikan Raja Wali terbang tinggi Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayani
Lawatanmu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir bersama dengan kami. Roh Kudus melawat kami. Haleluya. Glory. Haleluya. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi, bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Jadikan tanah hati kami tanah yang subur untuk menerima firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam Jemaat Gereja Betel Indonesia Pondok Gede yang dikasihi oleh Tuhan. Dari Palu saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kali ini saya memberi judul Harga Sebuah Perdamaian. Nah, saya akan membacakan satu kisah di dalam Alkitab tentang Yakub dan Esau. Kejadian 27 ayat 41 sampai 43. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub, anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran. Nah, Bapak Ibu, saya percaya kita semua sudah sangat familiar dengan cerita ini. Ya, ada persaingan antara dua kakak beradik, yaitu Yakub dan Esau. Nah, dalam cerita ini diceritakan bahwa Esau mengalami dendam atau sakit hati kepada Yakub karena Yakub merampas atau mengambil hak kesulungannya. Nah, Bapak Ibu, kemudian Esau bermufakat atau merencanakan untuk membunuh adiknya, yaitu Yakub. Nah, ternyata Bapak Ibu, rencana yang ada di dalam hati Esau ini diketahui oleh ibunya, yaitu Ribka. Kemudian Ribka datang kepada Yakub dan berkata, Yakub anakku, kakakmu akan membunuh engkau. Untuk itu engkau harus menyelamatkan diri, engkau harus
lari ke Haran, ya ke rumah saudaraku yang bernama Laban. Nah, kemudian diceritakan Yakob pergi menuju tanah di Haran. Bapak Ibu, apa yang terjadi saat Yakob ada di negeri Haran? Yakob tentunya mengalami penyertaan Tuhan, kemudian dia mengalami usaha, bekerja, dia juga menikah, melahirkan anak-anak, kemudian dia punya harta benda yang banyak saat dia ada di negeri Haran. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah dia sukses dan berhasil di Haran, satu saat kemudian Tuhan bertemu kepada Yakob dan kemudian berkata bahwa Yakob harus kembali ke tanah Kanaan. Satu hal yang luar biasa dari Yakob adalah, ya, walaupun kalau kita belajar tentang keseluruhan dari kehidupan Yakob, Yakob adalah orang yang sangat keras dan sangat tegar tengkuk. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kali ini saat Yakob mendengar suara Tuhan, ya, bahwa dia harus kembali ke tanah Kanaan, maka kemudian Yakob segera merencanakan untuk bisa kembali ke tanah Kanaan. Nah, walaupun pada waktu itu, ya, Yakob sudah mengalami sukses dan keberhasilan saat dia ada di negeri Haran. Nah, tetapi untuk panggilan Tuhan, untuk tujuan Tuhan, untuk destiny yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupannya, Yakob berani bayar harga untuk bisa meninggalkan tanah Haran. Dan kemudian Yakob merencanakan untuk bisa sampai ke tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu, saya percaya, dan ini satu kebenaran, banyak orang menggambarkan tentang tanah Kanaan adalah sebagai tanah perjanjian, yang artinya di tanah itulah, di tempat itulah, ya, Tuhan akan menggenapi seluruh janji-janjinya yang besar kepada orang-orang yang percaya kepadanya, terutama kepada Yakob sebagai anak atau keturunan atau cucu dari Abraham, di mana Tuhan menjanjikan akan memberkati dia secara sempurna di tanah yang Tuhan janjikan tersebut. Nah, tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi, ya, bertahun-tahun sebelumnya, ya, sebelum Yakob pergi ke Haran, ya, dia mengalami masalah dengan Esau. Nah, Bapak Ibu, tetapi Yakob harus bisa sampai ke tanah Kanaan. Bagaimana caranya Yakob bisa masuk ke tanah Kanaan, sedangkan sebelum dia bisa masuk ke tanah Kanaan, dia harus melewati satu pagar yang merintangi dia, yang menghalangi dia, yaitu Esau. Nah, Bapak Ibu, Yakob harus bisa berhasil menaklukkan pagar yang menutupi dia supaya dia bisa masuk ke tanah Kanaan. Hanya ada satu jalan, ya, bagaimana caranya Yakob bisa menaklukkan atau merobohkan pagar yang merintanginya untuk bisa masuk ke tanah Kanaan, yaitu Yakob harus bisa berdamai dengan Esau, kakaknya. Karena kalau Yakob tidak berdamai dengan Esau, tentunya Esau akan terus menghadang dia dan dia tidak akan pernah bisa masuk ke tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi ada cara yang lain bagaimana Yakob bisa masuk ke tanah Kanaan. Cara yang lain adalah kalau dia berperang dan kemudian dia bisa mengalahkan Esau, maka kemudian dia bisa masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Bapak Ibu, kita tahu bahwa Esau adalah seorang yang tangkas, seorang yang gagah, seorang yang sangat luar biasa, karena dia seorang yang memang sudah dilatih dari kecil menjadi seorang pemburu, seorang pekerja keras. Esau adalah seorang yang kuat, seorang yang gagah, karena dari
Dari sejak muda kita tahu bahwa Esau orang yang rajin, orang yang pantang menyerah, orang yang suka berburu di hutan untuk mendapatkan binatang-binatang tertentu. Jadi saya percaya Bapak Ibu, cara kedua ini tidak bisa ditempuh oleh Yakob. Kenapa? Kalau Yakob berusaha untuk bisa mengalahkan Esau dengan cara berperang atau bertempur dengan Esau, maka secara kekuatan pasti Yakob akan mengalami sesuatu yang namanya kekalahan. Itu yang pertama. Yang ketiga, kalau Yakob bisa masuk ke tanah Kanaan dengan cara memerangi saudaranya, tentu ini bukanlah cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, cara satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Yakob sebagai anak Tuhan untuk bisa masuk ke tanah Kanaan harus bisa menyingkirkan penghalang atau menyingkirkan pagar yang ada di depannya itu, yaitu Esau, hanya dengan satu cara, yaitu dengan berdamai. Nah, Bapak Ibu, banyak di antara orang Kristen juga mengalami problem dan masalah seperti ini. Kenapa banyak orang Kristen tidak mengalami janji-janji Tuhan yang besar dalam kehidupannya? Kenapa orang Kristen tidak bisa mengalami Kanaan, ya, tidak bisa mengalami janji-janji Tuhan yang sempurna itu terjadi dalam kehidupannya? Masalahnya seringkali orang Kristen mengalami masalah seperti yang dialami oleh Yakob. Di depan sana ada tanah Kanaan, tetapi sebelum tanah Kanaan ada pagar yang menutupi mereka, ada Esau yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, hanya ada satu cara bagi kita untuk bisa menaklukkan pagar itu, yaitu dengan berdamai. Bukan dengan berperang, bukan dengan kekerasan, bukan dengan politik, bukan dengan akal-akalan. Tetapi Bapak Ibu, kita bisa menyingkirkan pagar itu hanya dengan satu cara, yaitu dengan cara berdamai. Kembali ke kisah Yakob dan Esau. Yakob hanya punya satu pilihan, yaitu berdamai dengan kakaknya. Apa yang kemudian dilakukan oleh Yakob? Kejadian 32 ayat 13. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu, kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui serta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Nah, Bapak Ibu, yang saya menarik di sini ya, untuk bisa berdamai, ternyata Yakob harus membayarnya dengan harga yang begitu mahal. Di sini dikatakan 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, 20 domba jantan, kemudian 30 unta yang sedang menyusui. 30 unta yang sedang menyusui serta anak-anaknya yang masih imut-imut. Bapak Ibu, semua dipersembahkan oleh Yakob untuk Esau. Nah, satu persembahan yang sangat luar biasa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya hanya supaya Yakob bisa berdamai dengan Esau. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk bisa berdamai ternyata ada harga yang mahal yang harus kita bayar. Nah, Bapak Ibu, tetapi saya percaya kalau kita mau membayarnya dan kita berhasil membayarnya, saya percaya pasti orang yang membayar sesuatu
dia akan mendapatkan sesuatu. Saya percaya kalau kita juga berani membayar sesuatu yang besar untuk satu perdamaian, ya, untuk bisa berdamai dengan orang yang bersalah atau bermasalah kepada kita, maka saya percaya kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan yang besar. Amin. Nah, itu kadang kita harus mengeluarkan materi untuk bisa berdamai dengan orang yang bermasalah dengan kita. Tetapi Bapak Ibu, saya percaya apa yang kita dapatkan dari Tuhan akan selalu lebih besar dari harga yang pernah kita bayar. Bapak Ibu, yang kedua, harga apa? Kalau tadi harga yang harus dibayar adalah materi, uang, dan mungkin Bapak Ibu benda-benda tertentu yang harus kita korbankan supaya kita bisa berdamai dengan orang lain, ya. Yang kedua yang harus kita bayar di dalam Kejadian 33 ayat 3. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang harus kita bayar adalah harga diri. Bapak Ibu, kalau kita mau berdamai dengan seseorang seperti Yakob, tadi saya katakan kadang kita harus keluar biaya, ya. Kita nggak perlu bertanya siapa yang bersalah, tetapi kewajiban kita orang yang percaya adalah berdamai terlebih dahulu, ya. Memulai untuk berdamai. Mungkin Bapak Ibu Saudara, orang yang bermasalah dengan Bapak Ibu Saudara tidak ada di Pondok Gede, tapi mungkin ada di pondok yang lain, mungkin ada di Jawa Timur, mungkin ada di Surabaya, mungkin ada di Lampung, mungkin ada di Medan, ya, mungkin ada di Toraja. Nah, Bapak Ibu punya masalah dengan sanak saudara yang ada di sana. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu adalah anak-anak Tuhan yang rindu untuk mendapatkan janji Tuhan yang besar, sekali lagi nggak usah ngelihat siapa yang salah, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang dewasa, harus berani untuk berdamai terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu harus membayar tiket, beli tiket untuk bisa ke Toraja, untuk bisa ke Medan, untuk bisa ke tempat-tempat yang lain, hanya untuk bisa berdamai dengan orang yang bersalah atau bermasalah dengan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara berani lakukan ini, berani bayar harga ini, saya percaya janji-janji Tuhan yang besar akan terjadi dalam hidup kita semua. Amin. Nah, yang kedua yang tidak kalah pentingnya yang harus kita bayar adalah harga diri kita. Bapak Ibu, saat Yakob mau berdamai dengan Esau, ya, setelah dia sudah memberikan semua, ya, persembahannya kepada Esau kakaknya, kemudian Yakob datang sendiri kepada Esau secara pribadi. Nah, waktu dia datang secara pribadi kepada Esau, walaupun dia sudah memberikan persembahan yang begitu spektakuler tadi, ternyata Bapak Ibu, Yakob masih harus melakukannya dengan merendahkan diri. Di Alkitab tadi ditulis Yakob bersujud sebanyak 7 kali. Dia bersujud sambil berjalan sampai 7 kali, sampai akhirnya Yakob ada di kakinya Esau. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi kemudian? Esau mengangkat tubuhnya dan kemudian memeluk Yakob dengan kasih mesra. Nah, Bapak Ibu, saya percaya kalau kita mau bayar harga, ya, untuk sebuah perdamaian dengan cara yang kedua, dengan langkah yang kedua, yaitu merendahkan diri, saya percaya
perdamaian itu pasti akan terjadi. Kenapa kita tidak bisa berdamai dengan orang yang bermasalah dengan kita? Mungkin kita orang yang sudah membayar harga dengan materi untuk perdamaian itu, tapi mungkin satu hal kita belum melakukan cara atau langkah yang kedua, yaitu kita merendahkan diri, ya, mengorbankan diri dengan apa? Merendahkan diri kita. Nah, saya percaya Bapak Ibu, siapapun orang yang punya masalah dengan kita, kalau kita datang dengan kerendahan hati, saya percaya Yakub saja orang Esau saja orang yang begitu keras, punya dendam, bahkan pengen membunuh Yakub. Saat Yakub datang dengan merendahkan diri, Esau tidak bisa menolaknya, bahkan kemudian Esau memeluk dan merangkulnya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ya, masalah yang pernah terjadi antara saudara dengan mungkin kerabat atau famili terdekat atau dengan siapapun, kalau saudara menyelesaikannya dengan membayar harga, dengan merendahkan diri, saya percaya perdamaian itu akan terjadi. Dan saat perdamaian itu terjadi, akhirnya Bapak Ibu, Yakub dipersilahkan oleh Esau untuk bisa masuk tanah Kanaan kembali. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ini satu gambaran. Kalau kita bisa berdamai dengan orang yang bermasalah dengan kita, saya percaya kita akan masuk ke tanah Kanaan. Kita akan jadi orang-orang yang bisa menikmati janji-janji Tuhan yang besar. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat saya terpilih menjadi Ketua Badan Pekerja Daerah Gereja Bethel Indonesia Sulawesi Tengah, ya, pada waktu itu ada teman-teman, ya, tentu ada dua kelompok, tentu ada dua kubu yang merasa oposisi atau saingan. Mereka nggak terima kalau saya bisa jadi ketua BPD. Kenapa? Karena saya cuman hamba Tuhan yang biasa di mata mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian saya dikatakan berbuat curang dan sebagainya. Nah, padahal Bapak Ibu, saya nggak punya trik apapun untuk bisa memenangkan, ya, suara dalam pemilihan tersebut. Tetapi Bapak Ibu, karena ya mereka sudah mungkin agak kecewa, ya, agak marah, kemudian mereka minta kepada saya supaya saya bisa minta maaf di depan forum, ya, di depan ratusan orang. Saya disuruh minta maaf untuk mengakui kesalahan saya. Bapak Ibu Saudara, kemudian apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya berdiri, saya maju ke depan forum, dan kemudian di depan forum itu saya minta maaf kepada kubu sebelah. Saya minta maaf kalau saya mungkin sudah menyakiti hati mereka, mungkin kelakuan atau tindakan saya menjadi sesuatu yang tidak berkenan bagi mereka. Saya minta maaf, dan kemudian saya rangkul-rangkulan, peluk-pelukan. Dan Bapak Ibu, kemudian apa yang terjadi? Setelah saya masuk ke kamar, saya berbaring, saya tidur-tiduran. Nah, kemudian Tuhan berkata kepada saya, Tuhan berjanji, Tuhan berkata, kamu tahu akan ada banyak sesuatu yang besar di dalam kepemimpinan kamu. Bapak Ibu Saudara, selama saat ini saya baru 1,5 tahun, ya, untuk menjabat menjadi ketua BPD. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya melihat tangan Tuhan yang ajaib itu bisa terjadi. Saya punya pergumulan 1 tahun yang lalu. Ada 5 kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang belum ada GBI-nya. Saya rindu, Bapak Ibu Saudara, di 5 kota ini lahir gereja atau GBI yang baru. Bapak Ibu Saudara,
belum sampai 1,5 tahun ya, satu kota berdiri GBI, satu kota berdiri GBI, satu kota berdiri GBI, dan satu kota berdiri GBI. Dan di November ini Bapak Ibu, 5 kota yang belum ada GBI-nya itu semuanya akhirnya muncul GBI yang baru. Bukan oleh kuat dan gagah saya, tetapi saya percaya Bapak Ibu, saat kita berani berdamai, sebenarnya kita sedang meruntuhkan pagar, sedang meruntuhkan Esau yang menghalangi kita untuk bisa masuk ke tanah Kanaan, supaya kita bisa menikmati janji-janji Tuhan yang besar. Amin. Bukan itu saja Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan saya merasakan ada banyak berkat yang Tuhan buat, ada banyak mujizat yang terjadi. Tanpa sadar Bapak Ibu Saudara, saya jual motor saya jual satu motor saya, kemudian saya jual satu motor saya lagi, kemudian saya beli motor yang baru, kemudian saya jual motor saya yang lagi, dan kemudian saya beli motor yang baru lagi. Dan ternyata saya lihat di teras saya, motor yang lama itu sudah nggak ada ya, yang ada akhirnya hanya 2 motor yang baru. Nggak lama kemudian Bapak Ibu Saudara ya, saya laporan sama Om Wem, Om, mobil yang di Palu itu sudah tua, jadi sudah sakit-sakitan. Apalagi ini musim corona, katanya kalau orang tua itu sangat rentan ya terhadap corona. Nah, makanya saya bilang ini mobil sudah sering mogok. Terus kemudian Om bilang jual saja. Kemudian hasil penjualannya untuk apa? Untuk DP mobil yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, selama beberapa saat kita pasarkan, kita tawarkan, akhirnya mobil itu laku juga. Dan kemudian saya DP mobil yang lebih baru, dan akhirnya saya bisa mendapatkan mobil yang baru lagi. Bapak Ibu, tanpa sadar, dari menjual motor lama kemudian dapat motor yang baru, jual motor yang lama lagi dapat motor yang baru lagi. Tiba-tiba ketularan, mobil yang lama juga bisa jadi mobil yang baru. Bapak Ibu, saya percaya deh, kalau kita bisa berdamai dengan sesama kita, dengan orang yang bermasalah dengan kita, saya percaya itu sebenarnya kita sedang meruntuhkan pagar yang menghalangi kita untuk bisa masuk ke tanah Kanaan. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu begini, pagar yang menghalangi kita untuk masuk ke tanah Kanaan biasanya bukanlah orang yang jauh, tetapi biasanya adalah orang yang dekat. Siapa pagar yang menjadi penghalang bagi Yakub untuk bisa masuk ke tanah Kanaan? Yang jadi pagar bagi dia adalah Esau. Siapa Esau? Esau itu adalah saudaranya sendiri. Bahkan bukan sekedar saudaranya sendiri, tetapi saudara kembarnya. Ini sebagai gambaran Bapak Ibu. Biasanya yang menjadi pagar yang menghalangi kita untuk bisa masuk ke tanah Kanaan itu justru karena kita punya masalah dengan orang-orang dekat kita. Mungkin itu anak-anak, mungkin itu orang tua, mungkin itu mertua, mungkin itu menantu, mungkin itu nenek, mungkin itu juga kakek. Tapi biasanya orang-orang terdekat inilah yang akhirnya bermasalah dengan kita, dan saat kita nggak bisa berdamai, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, sulit bagi kita untuk bisa masuk ke tanah Kanaan dan menikmati janji-janji Tuhan yang besar. Tapi saya percaya kalau kita berani bayar harga, bahkan dengan materi, dan kemudian yang kedua dengan merendahkan diri, akhirnya kita bisa berdamai. Saya percaya Bapak Ibu, akhirnya kita bisa masuk ke tanah Kanaan dan menikmati janji-janji Tuhan yang besar itu.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan memberkati.